Apa yang kalian lihat ini bukanlah serigala putih biasa. Mereka adalah serigala purba yang punah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Namun kini, mereka dengan bebas bermain-main. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Awal bulan April tahun 2025, berita menggema di media mancanegara. Perusahaan bernama Colossal Bioscience mengeklaim berhasil menghidupkan kembali serigala purba dire wolf yang pernah eksis di bumi pada zaman es. Melalui rekayasa genetik canggih, mereka menciptakan 3 anak serigala yang tampak berbeda. Namun, apakah benar ini adalah serigala purba? Ataukah hanya sebuah klaim yang berlebihan? Scientific breakthrough, the return of the dire wolf. Dire wolf, yang punya arti serigala yang mengerikan, adalah spesies serigala purba yang pernah hidup di benua Amerika. Mereka eksis sekitar 125.000 tahun hingga 10.000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu karnivora besar yang paling dominan di Amerika Utara selama zaman es. Fosilnya ditemukan dari Kanada hingga ke Amerika Selatan, namun paling banyak ditemukan di wilayah barat daya Amerika Serikat, termasuk La Brea Tar Pits di California, sebuah situs paleontologi yang terbentuk di sekitar sekelompok lubang tar, tempat aspal alami merembes dari tanah selama puluhan ribu tahun. Di dalamnya menjadi harta karun spesimen purba dengan ditemukan jutaan fosil yang mayoritas adalah karnivora, yang menunjukkan bahwa predator di zaman dahulu sering terperangkap di sini. Meskipun terlihat mirip, tetapi dire wolf berbeda dengan serigala abu-abu yang lumrah kita kenal sekarang. Perlu diingat pula, dire wolf bukanlah nenek moyang dari serigala abu-abu, tetapi mereka berkerabat dekat. Kerabat dan nenek moyang adalah 2 hal yang berbeda. Dibandingkan serigala abu-abu, dire wolf punya ukuran yang lebih besar. Beratnya diperkirakan sekitar 60 hingga 70 kg atau mungkin lebih. Sementara serigala abu-abu rata-rata beratnya sekitar 40 kg. Selain itu, perbedaan yang paling mencolok terletak pada tengkoraknya. Dire wolf punya tubuh kekar, tengkoraknya lebih besar dan kuat, dengan rahang yang mampu menghasilkan gigitan yang luar biasa kuat, bahkan mampu memecahkan tulang. Itulah kenapa mereka dinamai dire wolf. Semua kombinasi ini bukan tanpa alasan, karena dire wolf berevolusi untuk memangsa hewan besar yang pada saat itu jumlahnya lebih banyak daripada sekarang. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Amerika masih menjadi rumah bagi berbagai megafauna, mulai dari bison, unta purba, hingga kuda purba. Hewan-hewan inilah yang kemungkinan menjadi mangsa bagi dire wolf. Mereka juga kemungkinan besar memakan bangkai mastodon Amerika dan kukang raksasa. Namun spesialisasi mereka sebagai predator hewan besar justru malah menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Sayangnya, sekitar 50.000 tahun hingga 10.000 tahun yang lalu, bertepatan dengan akhir zaman es dan munculnya perubahan iklim besar-besaran. Dalam kurun waktu tersebut, banyak mangsa besar yang menjadi makanan utama dari dire wolf punah, membuat makanan mereka menjadi semakin langka. Selain itu, mereka juga harus menghadapi persaingan dengan predator lain seperti kerabatnya serigala abu-abu. Yang ternyata dalam kondisi seperti ini, mereka jauh lebih adaptif karena tidak bergantung pada mangsa besar. Ada juga yang mengaitkannya dengan kedatangan manusia ke benua Amerika pada masa prasejarah yang turut mempercepat hilangnya spesies ini dari muka bumi. Lama-kelamaan, dire wolf pun benar-benar lenyap. Kini, dire wolf hanya hidup dalam fosil, museum, dan imajinasi populer, sering digambarkan sebagai makhluk buas dalam fiksi dan budaya populer, seperti pada serial Game of Thrones, hingga akhirnya sebuah proyek mengeklaim berhasil membangkitkannya kembali. Romulus, Remus, dan Khaleesi, itulah mereka, tampak seperti anak serigala pada umumnya. Namun, mereka adalah dire wolf yang terlahir kembali. Begitulah tajuk berita di berbagai media belakangan ini. Sebuah perusahaan bioteknologi bernama Colossal Bioscience telah lama memulai proyeknya, bertujuan untuk membangkitkan hewan-hewan yang sudah lama punah. Mereka menamainya de-extinction.
Baru-baru ini, tampaknya mereka sedang mengumumkan kegembiraan atas keberhasilannya. Dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik, ketiga anak serigala tersebut merupakan spesies pertama yang berhasil mereka, dalam tanda kutip, bangkitkan kembali dalam proyek mereka. Romulus dan Remus adalah serigala jantan yang saat ini berusia 6 bulan. Nama mereka terinspirasi dari mitologi Romawi tentang dua orang yang diasuh oleh serigala. Sementara itu, Khaleesi diambil dari nama karakter di serial Game of Thrones. Ia adalah serigala betina yang usianya masih 2 bulan. Di usia muda, mereka sudah berukuran hampir 1,2 meter panjangnya, beratnya mencapai 36 kg. Selain itu, menurut pengakuan dari staf di sana, anak-anak serigala ini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Tapi jangan salah, mereka bukan hewan jinak. Mereka jauh lebih canggung dan pemalu dibandingkan serigala abu-abu modern. Hasil rekayasa genetik ini juga menghasilkan sejumlah perbedaan termasuk bulu putih, ukuran tubuh yang lebih besar, bahu yang lebih kuat, kepala yang lebih lebar, gigi dan rahang yang lebih besar, kaki yang lebih berotot, dan vokalisasi yang khas. Tapi, bagaimana cara ilmuwan berhasil menciptakan hewan ini? Wow, rapi banget narasinya. Gue jujur gak bisa bikin skrip kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas proses The Extinction Direwolf ini. Langkah pertama buat bangkitin hewan, tentu peneliti perlu nemuin dulu fosil-fosilnya, atau mungkin tulang-tulangan dari direwolf. Kalau acuan kita, fosil merupakan sisa tulang yang berumur 10.000 tahun. Dalam podcastnya sama Bapak Deddy, maksudnya sama Joe Rogan, Ben Lam, si Bapak CEO, cerita kalau buat nemuin sampel DNA-nya itu nggak begitu gampang. Fosil dari direwolf sebenarnya ada banyak banget dari Labrador Pits. Tapi sayangnya DNA yang ditemukan itu pada rusak. Oke, biar simpel lagi nih. DNA yang ditemukan pada fosil itu nggak selamanya full perfect. Mereka bisa juga rusak dan nggak bisa langsung dipakai. Perjalanan nyari fosilnya dimulai sekitar 6 tahun yang lalu. Beth Saviro, Chief Scientist dari Colossal, mensekuen sebuah gigi dari direwolves yang ditemukan pada sebuah goa. Nah, fosil gigi ini berumur sekitar 13.000 tahun. Dan hasilnya, timnya berhasil mensekuen sedikit genom dari direwolves ini. Yang jadi masalah, DNA-nya nggak cukup buat para peneliti untuk paham tentang DNA dari direwolves, apalagi ngebangkitin hewan. Jadi timnya nge-reach out ke beberapa museum buat nyari fosil yang bisa ngelengkapin DNA-nya. Mereka akhirnya nemuin sebuah fosil tengkorak dari hewan yang diperkirakan berumur sekitar 70.000 tahun. Dan mulai ngebor buat sampel DNA-nya pada bagian yang disebut sebagai Petrus bone. Nah, Petrus bone ini emang terkenal sebagai tulang yang well preserved DNA-nya, karena nggak lumayan berubah semenjak makhluk hidup lahir. Pada akhirnya, tim ini berhasil mendapatkan DNA yang bisa dibilang cukup buat di-sequence dan produksi direwolf. Iya, produksi kan, apa ngembang biakin? Langkah selanjutnya setelah mereka nge-sequence DNA dari direwolves adalah dengan mengambil sampel DNA dari saudara direwolf terdekat, yaitu Grey Wolf. Uniknya di sini Colossal berhasil memakai sebuah metode baru dalam pengambilan sampel DNA dari Grey Wolf yang dinamakan sebagai Endothelial Progenitor Cell atau EPC. Sebelumnya, kalau kita mau ngambil sampel jaringan dari makhluk yang hidup buat kebutuhan perkloningan, biasanya kita pakai cara yang invasif, yaitu melakukan pengambilan bagian jaringan dengan cara operasi, yang tentunya bikin si hewan pendonor ini kesakitan. Metode EPC ini memungkinkan para peneliti buat ngambil darahnya aja, jadi nggak perlu di-black buat ngambil bagian-bagian jaringan hewan pendonornya. Kalau kedua gennya udah di-sequence, maka masuk ke langkah ngebandingin gen antara Grey Wolf dan juga direwolf. Mereka ngelihat mana bagian-bagian DNA yang bertanggung jawab buat ukuran, bulunya, dan juga fitur-fitur lainnya yang ada di direwolf. Kalau udah ketemu fiturnya, Colossal kemudian mulai memasak dengan ngedit genom yang ada di Grey Wolf. Sehingga mereka menghasilkan gen Grey Wolf yang udah dimodifikasi buat mirip sama direwolf. Intinya, gen Grey Wolf ini udah didandanin mirip sama direwolf. Proses edit mengedit ini menggunakan metode-metode pengeditan CRISPR terbaru dari Colossal. Teknologi baru yang mereka pakai bisa dibilang sangat-sangat efisien, karena memungkinkan penelitinya buat ngedit beberapa bagian genomnya sekaligus, jadi nggak perlu main tunggu-tungguan buat lihat hasilnya. Oke, jadi Colossal ngedit sekitar 20 gen dari Grey Wolf. Tapi somehow cuma 15 gen doang yang dipakai. Karena 5 gen lainnya ternyata bisa mengakibatkan penyakit tuli dan juga kebutaan. Studi lanjutan, si peneliti Colossal akhirnya berhasil nemuin backup 5 gen lainnya di anjing dan juga Grey Wolf yang nggak mengakibatkan penyakitnya muncul. Jadi kita udah punya DNA yang udah diedit, terutama di dalam sel darah putih dari Grey Wolf. Langkah selanjutnya, pakai metode yang mirip sama SCNT.
Intinya, inti dari sel yang udah diedit dimasukkan ke sel telur yang udah diisolasi, dan kemudian dirangsang buat membelah supaya mirip kayak embrio normal. Kemudian mereka tanam itu embrio-embrio yang udah jadi di indukannya. Nah uniknya di sini mereka memilih indukannya pakai anjing yang gede-gede. Gue nggak nemuin artikel alasan mereka pakai anjing sebagai induknya selain mirip dari segi DNA-nya. Hasilnya cuma ada 4 direwolf yang akhirnya lahir. Jadi itulah kurang lebih penjelasan cara memasak direwolf. Nah kalau lu pada penasaran dan tertarik sama penjelasan gue, jangan lupa mampir dan juga subs channel gue. Kedengarannya seperti film Jurassic Park, tapi berita baik atau berita buruknya, ini tidak akan seperti film Jurassic Park. Mereka tidak akan pernah membangkitkan kembali dinosaurus. Colossal sendiri mengaku ada misi yang lebih besar dari sekedar tempat wisata. Sejak kelahiran mereka, serigala-serigala itu ditempatkan di lahan seluas 2000 hektar, dikelilingi oleh pagar setinggi 3 meter, yang lokasinya dirahasiakan, dan terus dipantau oleh staf ahli dan dijaga ketat. Namun meskipun ini tampak mengagumkan, pro dan kontra tidak lepas mengikuti di belakangnya. For the direwolf, there was a massive study that did many samples across multiple institutions. Pro dan kontra tidak hanya berkutat pada kalangan awam, tetapi juga para ahli ikut berkomentar. Salah satunya, Dr. Robert Klitzman, seorang ahli bioetika dan genetika dari Columbia University. Ia memperingati untuk berhati-hati dalam mengutak-atik gen, karena bisa jadi malah menimbulkan penderitaan bagi makhluk yang direkayasa genetiknya. Ada resiko kematian, resiko efek samping yang parah, dan resiko penderitaan lain yang menyertainya. Selain itu, bila disalahgunakan, teknologi ini dapat menciptakan hewan super yang bisa menimbulkan bencana. Selain masalah etis, sebagian juga menanggapinya dengan skeptis. Mereka menyatakan bahwa hewan yang diciptakan oleh Colossal bukanlah direwolf sejati, melainkan serigala abu-abu yang dimodifikasi secara genetik. Tidak berhenti di sana, banyak kritikus The Extinction berpendapat bahwa lebih baik sejumlah uang yang diinvestasikan dalam proyek tersebut dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Tetapi Colossal punya alasan untuk hal ini. Mereka menyatakan ini adalah bagian dari kemajuan teknologi dalam genetika. Kelahiran anak-anak direwolf ini dianggap merupakan tonggak penting dalam upaya The Extinction dan konservasi. Mereka menekankan bahwa proyek ini tidak hanya tentang menghidupkan kembali spesies yang telah punah, tetapi juga tentang memahami dan melestarikan keanekaragaman hayati melalui teknologi genetika. Teknologi ini diharapkan dapat berperan membantu konservasi satwa-satwa yang saat ini terancam punah. Colossal mengeklaim bahwa teknik yang sama yang digunakan untuk memanggil kembali spesies dari kematian dapat juga digunakan untuk mencegah hewan yang terancam punah agar terhindar dari kepunahan. Perusahaan itu juga mengumumkan bahwa mereka telah mengkloning 4 serigala merah, spesies yang saat ini populasinya tengah terancam. Dengan hanya sedikit individu yang tersisa, spesies tersebut menderita apa yang dikenal sebagai kemacetan genetik, kurangnya keragaman dalam genom yang dapat menyebabkan kemandulan dan cacat lahir bawaan. Saat ini hal yang dibutuhkan adalah cara untuk menyegarkan garis gen dengan DNA baru, dan apa yang dilakukan Colossal mungkin telah membawa angin segar. When you're playing with nature, nature usually wins. Nature is much more complicated than the ability of our brains to understand it. Those genes may do other things in ways that we just don't even understand. So we may create animals that have lots of medical problems. But the tools that we're developing on the path to these species have immediate application to species that are not yet extinct. Selain direwolf, Colossal juga berencana membangkitkan kembali spesies lain seperti burung dodo, Tasmanian tiger, dan yang paling utama, mamut. Pada bulan Maret, mereka juga mengumumkan telah berhasil merekayasa genetik tikus untuk menciptakan tikus berambut panjang dan lebat, sifat khas yang dimiliki mamut, sebagai langkah awal dari misi besar mereka membangkitkan mamut paling cepat di tahun 2028. Untuk lengkapnya mampir aja ke channel Lu Serius Bang. Jadi, seperti itulah berita yang baru-baru ini viral terkait The Extinction. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari proyek ini, dan semoga kedepannya dapat memberikan manfaat bagi dunia sains dan teknologi. Sebelumnya terima kasih banyak kepada channel Lu Serius Bang yang sudah berkolaborasi dalam pembuatan video ini dengan sukarela. Seperti biasa, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.